Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam siswa-siswiku yang baik hati, tidak sombong, suka menabung dan suka menolong, dan insya Allah soleh dan soleha. Nah, semoga kita selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bertemu lagi dengan Budi yang siap membersamai kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Walaupun pandemi belum berakhir nih ya, semoga semangat belajar kita tiada akhir. Nah, pada video ini kita akan ngobrol sedikit nih tentang sesuatu hal yang banyak dibingungkan dan ditanyakan ya. Mungkin anak-anak kelas 12 ini setiap hari gitu tanya, Bu, sebenarnya saya bisa daftar di mana aja sih? Apa aja sih Bu sekolah lanjutan setelah SMA seperti itu? Nah, hari ini kita akan sedikit ngobrol tentang perguruan tinggi di Indonesia ya. Nah, namun kali ini kita bahas berdasarkan penyelenggaranya ya. FYI aja, di Indonesia itu terdapat 187 PTK atau perguruan tinggi kedinasan, 122 PTN atau perguruan tinggi negeri, 1.240 PTA yaitu yang keagamaan ya, dan 3.044 PTS ya, atau perguruan tinggi swasta. Wow, banyak banget ya ternyata kayak gitu. Dari sekian banyak kita mau milih yang mana nih? Nah, Yogyakarta sendiri itu ada di LL Dikti wilayah ke-5. Nah, seperti itu ya. Terus sebenarnya dari penyelenggaranya itu apa aja sih Budian perguruan tinggi di Indonesia itu? Nah, di Indonesia itu ada banyak banget ya, yang tadi saya jelaskan, saya katakan ada banyak banget kan, ada berapa jumlahnya itu kan. Nah, coba deh sebelum saya klasifikasikan nih, mungkin di sini kita menyebutkan dulu ya, apa aja sih perguruan tinggi yang kamu ketahui? Ayo, apa? Di Jogja aja deh, yang nggak usah jauh-jauh. Yap, ada UNY, OKUGM, ISI, terus UIN Sunan Kalijaga, terus ada lagi yang di Ribut Utara, apa coba? Oke, bener, di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, nah di perguruan tinggi negeri itu juga ada banyak. Jadi perguruan tinggi negeri itu jangan dianggap kayak PTN UGM, PTN UI. Wow, sempit sekali. Nah, ternyata tuh banyak banget ya. Nih, ada perguruan tinggi itu ada yang di bawah Kemdikbud atau di bawah Kementerian Agama gitu. Nanti jalur masuknya pun biasanya ada perbedaan nih. Nah, perguruan tinggi negeri yang ada di bawah Kemdikbud biasanya ada SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri ya. Kalau yang di bawah Kementerian Agama biasanya ada tambahan lagi nih, lebih banyak lagi jalurnya. Ada namanya SPAN-PTKIN sama UMPTKIN. Apa itu Budi? Nanti sabar dulu ya. Ini satu-satu akan kita obrolin ya. Nah, terus selanjutnya nih perguruan tinggi swasta kayak gitu. Perguruan tinggi swasta yang kalian tahu apa aja? Ada yang tahu? Oke, yang paling terkenal di telinga kita ada UAD atau UMY gitu ya. Ada apa lagi? Unisa, favoritos banget itu ya. Nah, perguruan tinggi swasta itu sih sebenarnya apa toh? Kenapa berbeda dengan negeri? Nah, perguruan tinggi swasta itu biasanya pengelolanya dari pihak swasta, bisa jadi dari yayasan, organisasi, atau individu. Nah, kalau pihak kita nih ada yayasan ya, kalau Muhammadiyah kan yayasan ya. Muhammadiyah punya PTMA apa aja coba? PTMA itu Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah ya. Nah, ada apa aja? Ada UAD, ada UMY, ada Unisa, dan lain-lain. Nah, itu yang saya sebutkan tadi yang ada di Jogja aja ya, deket-deket aja ya kita nyebutinnya. Nah,
terus ada yang lain nggak, banyak banget gitu. Di sekitar kita ada UPY, ada Widya Mataram dan lain-lain kayak gitu. Nah, selanjutnya apa nih Budi? Selanjutnya adalah perguruan tinggi kedinasan. Nah, biasanya yang daya tariknya agak tinggi-tinggi gitu ya. Kalau ditanya mau kemana nih? Mau ke Akpol. Mau kemana nih? Itu Bu, mau ke Akmil gitu. Mau kemana? Mau ke STIS Bu, kemana STAN kayak gitu. Bahkan banyak banget yang meninggalkan kampus-kampus favorit yang ada di Indonesia demi ke perguruan tinggi kedinasan. Wow, banyak ini ya, godaannya ternyata ya kita mau kuliah gitu. Nah, di sini yang akan saya sebutkan itu yang ada di Yogyakarta lagi ya. Karena kita ada di Jogja, udah kita di Jogja dulu. Nanti kita juga akan belajar yang lain kayak gitu. Yang pertama ada AAU gitu. Mungkin udah nggak asing lagi ya terdengar di telinga kita, AAU gitu, atau Akademi Angkatan Udara. Nah, AAU ini kalau dulu ada bandara di Jogja, ada Adi Sucipto. Nah, dekat-dekat situ tuh ada AAU gitu. Terus yang kedua ada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di Yogyakarta. Nah, untuk teman-teman yang biasanya ingin terjun nih di dunia kesehatan gitu, pengen jadi perawat, pengen jadi ahli gizi, atau pengen jadi bidan, wah itu Poltekkes banget tuh ya. Gimana sih caranya mendaftar? Oke, tunggu sabar, akan ada pengumuman selanjutnya. Terus selanjutnya apa? Ada STTN gitu, STTN yang berhubungan dengan nuklir. Biasanya ini mbak-mbak nih tanya nih, Bu, di STTN bisa nggak cewek? Wah, oke, kita nanti akan bikin pembahasan tentang STTN ya tersendiri, karena ini akan banyak juga penjelasan ya, karena banyak berita yang mengabarkan kalau nuklir kan nggak bagus Bu buat perempuan dan lain-lain ya. Yang nggak bagus nuklir apa radiologinya ya gitu kan. Nah, itu kita bisa dalami lebih lanjut. Terus selanjutnya apa Bu Dian? Yang selanjutnya STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Negara. Ingat ya, pertanahan. Biasanya agak-agak keliru bacanya ya. Ada yang bilang STPN itu Sekolah Tinggi Pertahanan ya. Ini pertanahan ya, hubungannya dengan tanah. Selanjutnya apa? Poltek ATK atau Politeknik Akademi Teknologi Kulit. Banyak banget orang-orang yang nggak tahu apa sih ATK, ngapain dengan kulit gitu. Jangan salah, ATK teknologi kulit itu lagi tinggi-tingginya ya di Indonesia ini ya. Dan biasanya itu produk-produk akan diekspor ke luar negeri seperti itu. Terus ada lagi nih yang banyak juga diminati, yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian atau STPP. Nah, yang ketujuh nih, wah ini yang orang-orang yang biasanya suka di depan kamera, suka megang kamera atau suka nulis-nulis, ini seneng banget sama ini, yaitu Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Nah, biasanya nih di waktu-waktu yang sekarang itu kelas 12 nih yang kebakaran jenggot banget ini. Aku mau kuliah di mana ini ya Allah, mau jurusan A, B, C, D, E, F, G. Banyak semua dipengenin kayak gitu. Lalu apa sih Budi yang harus dilakukan kita ketika kita itu banyak maunya? Ya, manusia itu memang pada dasarnya banyak maunya ya. Banyak dari kita itu merasa puas jika kita bisa mencapai banyak hal gitu. Padahal semakin nanti kita tinggi pendidikannya, semakin mengerucut gitu. Nggak mungkin kan kita kuliah jurusan peternakan, terus tapi aku pengen jadi peternak yang bisa bantuin orang persaingan. Oke, di bidang nggak bisa kayak gitu. Jadi ilmu semakin tinggi itu biasanya semakin mengerucut kayak gitu. Jadi ketika kita milih juga harus yang sesuai dengan diri kita, bakat kita, kemampuan kita, seperti itu. Biasanya itu kita lihat dulu nih, seumpama nih aku suka sama ilmu
tentang manusia kayak gitu. Aku suka nih bantuin manusia ketika dia ingin cerita, terus ngerasa depresi, insomnia, dan lain-lain. Aku suka nih ngebantuin orang kayak gini, kayaknya panggilan hatiku itu deh. Aku harus kemana ya kayak gitu. Oke, ayo kita ke jurusan psikologi. Psikologi ada di mana ya Budi? Di negeri ada tuh, di UGM, di UNY itu ada. Silahkan kita cari-cari jurusan-jurusan yang sesuai dengan diri kita, minat kita, dan jangan lupa dengan kemampuan kita. Jadi walaupun nih kita bisa, tapi kalau kita tidak mampu gimana dong kayak gitu. Oke Budi, aku bisa bekerja lebih keras daripada teman-temanku. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini akan menjadi jurusan yang akan kamu tekuni 3-4 tahun ke depan, dan akan kamu jalani pekerjaannya sampai nanti kayak gitu ya. Kita tuh lihatnya jangan untuk sekarang aja ya. Jangan dipikir nggak mau Budi, aku nggak mau yang susah-susah lah, yang gampang-gampang aja. Apa ya, menurut saya nggak ada jurusan yang gampang aja tuh, nggak ada kayak gitu. Semua punya spesifikasi masing-masing, semua punya kesulitan masing-masing, dan semua punya kemudahan masing-masing. Jangan dianggap jurusan bimbingan konseling lebih mudah daripada matematika. Enggak juga kayak gitu. Jangan bilang jurusan sosiologi lebih mudah daripada statistika. Oh enggak juga gitu. Semua jurusan itu sama kayak gitu. Samanya gimana ya, sama-sama memiliki tantangan. Ketika itu tidak sesuai dengan diri kita, ya udah, kita nggak akan berhasil di situ. Seperti itu. Mungkin terima kasih ya kalian udah dengerin obrolan kita pada sesi ini, pada video ini. Semoga apa yang kita obrolkan itu bisa menjadi pemikiran baru gitu ya, pengetahuan baru gitu. Jadi yang kita udah tahu, kita berpikir, kita memilih, insya Allah nanti sukses. Seperti itu. Nah, jika siswa-siswiku di sini ingin konsultasi lebih lanjut, konseling, atau pengen lihat nih kemudian video-video atau media-media bimbingan konseling yang lainnya, ada di mana sih? Ada di sini, ada di ruangbk.online. Nah, kalian bisa lihat banyak hal di sana. Insya Allah sudah saya sajikan di sana. Mungkin seperti itu. Semoga kita semua menjadi seseorang yang sukses, sehat psikologis, sehat fisiknya, dan semoga apa yang kita aminkan, apa yang kita doakan itu dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu video kali ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.